Apa kalian tahu apa itu ERP? Mari kita bahas. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Resource planning terdiri dari 3 elemen penting, yaitu yang pertama ada enterprise atau perusahaan atau yang bisa disebut juga dengan organisasi. Yang kedua ada research atau sumber daya. Yang ketiga ada planning, perencanaan. Pada tahun 1960-an, sebagian besar organisasi dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan secara sistem komputasi terpusat. Sebagian besar mengotomatis menggunakan sistem kontrol inventaris mereka atau inventory control. Bahan sistem perencanaan kebutuhan MRP dikembangkan pada tahun 1970-an yang terlibat terutama pada perencanaan atau requirement produk sesuai dengan jadwal produksi utama. Planning MRP2 diperkenalkan di tahun 1980-an dengan fokus pada optimalisasi proses manufaktur yang menyinkronkan bahan baku dengan requirement produk. Selama 1990-an, penyediaan ERP menambahkan lebih banyak modul dan fungsi sebagai add-on. Kemudian inti yang melahirkan ERP diperluas. Pada saat ini ada 3 jenis pengembangan ERP yang diimplementasikan oleh banyak perusahaan. Yang pertama on-premise ERP atau ERP konvensional. Implementasi on-premise ERP mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server sendiri sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. ERP konvensional ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Yang kedua yaitu Cloud ERP. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud. Implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan ERP konvensional, sehingga lebih banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah Hybrid ERP. Hybrid ERP memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri, dengan menggunakan server sekaligus menyimpan sebagian data mereka di cloud. Manfaat sistem ERP bagi bisnis. Menyederhanakan proses bisnis. Sistem ERP menyederhanakan berbagai proses yang kompleks seperti perencanaan produksi, pelacakan inventaris, dan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, ERP menghemat biaya. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional. Karena sebagian besar proses bisnis diotomatiskan, maka perusahaan dapat memangkas biaya yang digunakan untuk tenaga kerja. Lalu meningkatkan efisiensi. Sistem ERP membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual, sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Mengintegrasikan informasi. Perangkat lunak ERP memungkinkan setiap departemen untuk mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan tanpa mengganggu pekerjaan departemen lain. Dan yang terakhir, memaksimalkan produktivitas. Karena berbagai pekerjaan berulang dihilangkan, karyawan dapat lebih fokus ke pekerjaan inti mereka dan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas atau proyek lain. Berikut ini merupakan beberapa modul utama dalam proses bisnis yang dapat dikelola oleh sistem ERP. Yang pertama, ada Sales Order Processing. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua, ada Purchasing. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Yang ketiga, Production Planning. Modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Dan yang keempat, Financial Accounting. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, maka itu akan menghasilkan laporan keuangan.
Dan yang terakhir, yang kelima ada human resource. Modul sumber daya manusia ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kinerja, dan promosi.